Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Nusantara Farm Blitar ini teman-teman. Dan kebutuhan pakan ternak itu sangat luar biasa sekali. Bahkan mayoritas ataupun persentase terbesar adalah di pakan untuk operasional. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pakan dan lain sebagainya dengan Mas Yuki ini. Ya. Selamat sore Mas Yuki. Sore ya, sore Mas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat ini. Mas Yuki juga sehat juga ini Mas Yuki. Sehat, alhamdulillah ya. Okay. Dombanya juga sehat-sehat juga nih Mas Yuki. Ya, alhamdulillah tercukupi dari segi makanannya. Alhamdulillah gemuk-gemuk semua. Alhamdulillah gemuk-gemuk semuanya. Ini lahap-lahap sekali ini makannya ini. Ini lagi fresh makannya ini Mas. Fresh Mas ya. Iya, tebon hijauan segar. Tebon hijauan segar ini. Ya. Berarti ini si Juan di chopper sampai lembut gitu langsung dikasih pakan gitu? Enggak, dikasih sentrat lagi. Oh ini yang lembut-lembut ya, ini? Kita pakai konsentratnya itu untuk tebonnya itu 400 kilo, 450. Terus konsentratnya satu sak. Satu sak itu berarti 50 kilo Mas ya, ketemunya 500 kilogram. 500 kilogram itu sekali makan. Untuk sekali pakan ya? Iya. Pagi 500 kilogram, sore 500 kilogram. Dengan kapasitas berapa ekor seperti 500 itu? ekor. 500 ekor berarti satu ekornya hanya 1 kilo pagi, 1 kilo sore gitu? Iya. Dibuat rata-rata ya. Semua pakannya beli. Nah ini, ini pas dikasih pakan juga ya? Iya. Untuk pengolahannya seperti apa Mas? Bisa itu dilihat ada itu. Oh di sana, sekarang kita lihat ini tingkat palatabilitasnya juga sangat tinggi sekali. Untuk pakannya sendiri konsentratnya beli jadi Mas? Beli jadi, kita pakai merek SMG S18. Oh SMG S18, sekalian promo masih ya? Iya sekalian promo. Nanti bisa didapatkan di sini juga ya? Iya. Oh ini untuk hijauannya bisa pakai odot? Odot bisa, tebon jagung bisa. Ini kan saya campur. Ini hasil tanaman sendiri. Kalau kita kruskan itu ketemunya per kilo itu 1.000 rupiah per kilo. 1.000 rupiah. Nah, jadi pagi itu 500 kilo. Nanti sore 500 kilo. Jadi ketemunya per hari itu biaya pakan 1 juta. Oke, itu biaya pakan tadi. Yang pakannya tadi adalah untuk rumputan ya gini. Rumputan pakai SMG. Oh, ditabur-taburi gini Mas ya? Ya, ini complete fit. Tapi perbandingannya cuma 10% mungkin sentratnya. 10% konsentratnya ya? Kan 900 kilo tebon jagung segar. Terus sama 1 kintal sentrat. Konsentratnya SMG 18 ini. 18. SMG S18 ya. Nah ini untuk yang dicoper hari ini tebon jagung ini. Ya kalau sore saya menggunakan hijauan segar. Kalau pagi silase. Oh silase pagi. Iya. Nah ini kalau untuk odotnya ini hanya campuran saja gitu. Iya campuran saja Mas. Yang panen dari kebun sendiri. Tapi kalau yang harian biasa tebon jagungnya juga beli. Kalau di sini ketemunya tebon jagung sama jagungnya itu Mas ya? Iya sama jagungnya. Itu per kilonya kena harga 650. 650.000 rupiah. 600 sorry. Per ton ya? 650.000. Per ton. Per kilo 650 rupiah. Iya. Nah, ini kita sambil lihat juga untuk domba-dombanya dan nanti kalkulasinya berapa Mas? Dengan sebulan paling enggak kan ya sehari 1 juta rupiah untuk pakan saja, sebulan 30 juta Mas ya? Iya. Kalau dikalkulasi hitung-hitungannya. Ya paling rendah maksudnya tuh minim 30. Bisa lebih juta minimal Mas itu ya? Minimal 30 juta bisa lebih. Hanya untuk pakannya aja. Nah, itu dengan sistem breeding masih bisa untung iya. Itu belum termasuk nanti ngapunten Mas Yuki kan sebagian juga sering jual gitu Mas ya? Trading. Tradingnya juga ada. Nah kalau itu nanti diaplikasikan ke full breeding, apakah itu juga tetap bisa mendapatkan keuntungan? Masih dapat menghasilkan ya Mas. Dengan pakan cuma 1.000 rupiah per kilonya itu. Pagi sore berarti 2.000. Per kilonya 1.000 rupiah, jadi sehari 2.000. Untuk kapasitas 500 ekor. Berarti kan 1 juta. Iya itu. Masih dapat untung Mas itu Mas. Dan itu belum kepotong nanti biaya anak kandang dan air sama listrik. Makanya saya anggap minim itu 30. Bisa lebih. Minimal 30 juta ya untuk operasional di pakannya saja. Belum termasuk anak kandang, listrik. Kurang lebih 40 jutaan lah per bulan. Per bulannya. Iya, itu masih dapat keuntungan Mas kalau nak domba. 500 Mas ya. Berarti katakanlah tadi skalanya 500 ya.
30 juta minimal. Iya. Berarti kalau 50 3 juta Mas minimal ya. Iya. Kalau peternak-peternak yang 50 ekor gitu, 50 ekor paling itu. enggak ya sekitar 3 juta siapkan untuk modal pakan. Iya. Padahal pakan ini adalah salah satu peranan penting Mas ya. Iya, untuk ternak-ternak dombanya. Kita menggunakan tebon itu kenapa toh Mas? Itu kan udah mencakupi kayak serat kebutuhan pokok domba. Jangan dikasih yang lain-lain lah. Dulu saya pernah pakai jungle, pakai apa bahan-bahan limbah-limbah apa, itu malah kurang bagus. Menurut saya ya. Mending pakai pakan tebon jagung atau odot itu sudah cukup. Nanti dikasih konsentrat cuma berapa persen gitu aja. Cuma berapa persen ya? Kalau di sini kurang lebih 10% Mas Yuki ya. Iya, yang kita makan domba ya gemuk-gemuk semua akhirnya. Gemuk. Iya. Atau mungkin ini Mas ya, untuk yang jagungnya, karena berhubung jagungnya di sini itu sama jagung-jagungnya, bukan hanya tebonnya ya, sama jagungnya, isi-isinya juga ya. Jadi di domba-domba sangat gemuk-gemuk sekali. Selain itu mungkin ada terkait untuk multivitamin dan lain sebagainya, itu tetap ada nggak Mas Yuri? Ada. Kalau untuk vitamin saya menggunakan apa itu kayak serbuk bubuk itu loh Mas. Ya itu dikasihkan ke air minum. Oh, itu 1 minggu sekali. Itu Mas. Terus yang kedua garam, cuma itu aja. Cuma itu aja. Iya. Enggak membawa buat kalsiumnya domba biar domba itu nggak kena serang penyakit. Takutnya kan ada yang kena kejang apa gimana, kurang kalsium. Gitu Mas. Ya. Sebenarnya kalau yang dipraktekkan di sini Mas ya, itu antara yang silase dan hijauan segar itu kalau kesehariannya dikasih pakan, apa sebenarnya itu juga sama saja atau ada perbedaan? Menurut saya lah. Kalau untuk silasa sama hijauan segar sama saja Mas ya. Nah kalau saya kan untuk mengambil yang simpel aja, beli jadi, dikasih dicoper, habis itu kalau ditimbun, nanti kalau lebih ya dikasihkan langsung makan nggak masalah gitu aja. Dengan komposisi ya itu tadi pertemunya 1.000 itu udah cukup. Sudah cukup ya? Iya, untuk kebutuhan domba sudah cukup Mas. 1.000 per kilogram ya. Iya. Dengan harga yang semurah itu karena memang untuk pencampurannya, oke katakan harganya konsentratnya mungkin mahal, teman-teman hitungnya mahal murah, tetapi kalau itu konsentratnya mungkin sekitaran 210 per saknya ya. Tapi pemberiannya sekitar hanya 10% ya. 10% kalau itu, nutrisinya bagus. Kan itu tadi kan 600 sama 210 kali 2 jadi 400, berarti ya 1 jutaan itu. Iya. Itu udah anggapannya harganya harganya 1.000. Anda cukup per kilogramnya. Per kilogramnya 1.000 dan juga sudah bisa bikin domba gemuk-gemuk ya. Nah, itu nggak perlu pakai yang mahal-mahal. Jadi untuk konsentratnya juga nggak perlu terlalu banyak untuk diforsir gitu Mas ya. Intinya hijauannya continue dan juga terus nggak sering kena penyakit kebanyakan konsentrat dan pakan-pakan lain-lain campur-campur yang lain kan takutnya kena penyakit tuh Mas. Ya itu. Makanya saya pakai yang metode yang mudah lah caranya itu. Dan juga untuk ini Mas, pejantan-pejantannya seperti ini apa juga perlu pakan tambahan selain daripada yang makan sama dengan induknya ini? Nggak ada. Nggak ada lagi? Iya, sama kayak gini juga. Itu contohnya itu kayak domba saya yang sulfok full blood itu beratnya sekarang 120-an mungkin Mas ini. 120-an? Iya, itu pakannya cuma ini aja. Dibobot 120 ya, nanti kita timbang, bisa dicek. Dicek sekalian ditimbang ya. Iya. Nah ini pejantannya sufoknya. Itu ya. Ini merino ini semuanya gedut-gedut. Makanya cuma pulijuan kayak gini. Pulijuan. Sama dikasih ini ya. Cara anunya apa Mas ini? Cuman dikatakan lauk ya bukan ya. Cuman lalapan aja. Yang konsentratnya. Iya Mas. Konsentratnya sebagai menurut saya sudah cukup kebutuhan domba Mas. Jadi nggak terlalu dibikin ribet. Bikinnya sesimpel mungkin. Kalau untuk kalau untuk ternak. Kalau untuk pakannya hanya sehari 2 kali saja Mas di sini. Mungkin malam dikasih tambahan lagi camilan-camilan itu nggak ada? Nggak ada. Ya cuma pagi sama sore. Pagi sama sore aja. Iya. Kalau sudah cukup 500 kilo ya sudah cukup. Nah itu. Jadi untuk makannya sendiri sama-sama gini ya, rumputan dulu dikasih, terus lalu di mixingnya di sana, bukan ditabur di sini? Enggak, mixingnya langsung.
setelah dicoper gitu langsung dimik langsung mas. Langsung manual iya tadi. Ini nanti habis Mas Yogi ya? Habis nih lihat mas. Ini kan semua kan badannya kan gemuk-gemuk semua ini mas. Domba-dombanya ini. Domba-dombanya. Dan itu kalau ya untuk yang menyusui atau sedang laktasi. Anak-anak kecil cempe-cempe gitu dengan pola pakan sama atau ada tambahan? Kalau nggak ada sama ya semuanya ini mas. Semuanya ini mas. Iya. Ya? Saya cari yang simpel mas. Yang simpel ya. Betul. Supaya hasilnya lumayan. Iya ini buktinya yang beranak ini ya. Iya. Semuanya sehat-sehat anaknya. Ini. Ini merino mas ya yang ini anaknya. Ya, ini merino. Itu ada yang beranak itu. Ada yang beranak. Oke ya. Ternyata sehat-sehat. Cuman di sini memang ada sebagian agak di kandang baterai yang untuk sedang beranaknya. Yang beranak untuk kandang bersalin itu mas. Tapi pakannya nggak ada perbedaan ya. Ya untuk fattening juga ini sama lihat sama. Fattening oke. Fattening semuanya full hijauan. Full hijauan plus konsentranya dikit-dikit itu mas ya. Semuanya makannya lahap-lahap semua. Oke. Rahasianya untuk pakan lahap ini sebenarnya di apa ya mas ini? Atau tentang kebiasaannya memang seperti ini gitu? Rahasianya ya sementing hijauan segar dulu mas. Soalnya dari petani domba kan pakannya semuanya kan full hijauan segar. Full hijauan segar. Iya kita pakai aja sesuai dari petani. Cuma kita ambil yang simpel, pokoknya warnanya hijau, berarti kan udah hijauan segar gitu. Dan jual lahap-lahap. Nah, gitu. Untuk dombanya juga nggak mengecewakan, sangat memuaskan juga ya. Nggak ada yang mencet apa kebanyakan protein apa gimana, nggak ada mas. Jadi saya yang simpel. Untuk pakannya sendiri yang penggemukan gini sama breeding, pemberian porsinya juga sama mas? Sama mas saya. Iya. Soalnya kan sini kan sistemnya kan kemitraan mas. Ada kemitraan juga. Iya, ini menyediakan untuk domba-domba dari mitra penggemukan yang siap panen tinggal oper nanti gitu. Continue gitu. Mas sering kali kan yang ini kita yang breeding sama yang paket bunting ada yang bunting, ada yang di sana. Kalau ke penggemukan ini arahnya sebenarnya seperti apa sih ini? Arahnya untuk breeding mas. Pemburuan yang pembesaran gitu intinya ya. Berarti ini digemukkan nanti kalau beratnya sudah mencapai 30 kilo siap masuk ke kandang breeding. Makanya saya pakai penggemukan betina. Pakai penggemukan betina. Nah gitu mas, bukan penggemukan jantan. Bukan penggemukan yang akhirnya nantinya disembelih ke arah sayur bukan ya. Berarti penggemukan untuk dibesarkan untuk breeding. Iya mas, betul. Sekarang soalnya mayoritas orang-orang senangnya itu pakai yang betina. Iya, betina kan kalau nggak laku nanti kan beranakkan kan juga dapat untung. Iya, nanti jual anaknya gitu loh mas. Jual anaknya. Tapi kalau jantan nunggu momen tertentu, nunggu momen korban, nunggu momen apa itu nanti ada keko, ada yang orang pesen, nunggu orang butuh daging dibuat apa restoran sate atau gulai gitu kan bisa kayak gitu mas. Tapi tertentu mas, saya soalnya pasarnya belum meluas ke sana. Masih ke arah ke breeding sementara. Sementara dulu ya. Soalnya juga kalau memang untuk breeding kan jantan-jantan kan hanya butuh satu untuk 60 ekor atau lebih itu juga sudah bisa. Jadi mungkin fokus yang ke betina ya. Betina. Terus yang kedua ini kan cuma menstabilkan bobot aja mas. PR-nya petani saya ya itu harus full konsentrat. Iya. Kalau ini kan cuma menstabilkan. Nanti PR-nya biar petani saya aja untuk kemitraan itu. Gitu. Ini buat tandon. Nantinya nanti kalau ada yang mas mau panen, kita langsung ngisi. Udah siap bibitnya gitu loh. Bibitnya sudah siap lagi di sini. Ngisi ambil gitu mas. Ya. Alhamdulillah dari segi itu banyaklah keuntungan meskipun pakan semuanya full beli ya mas ya. Penggemukan atau breeding tetap dapat untung mas. Tetap dapat untung ya dari pemelihara domba itu. Intinya ternak domba itu sebenarnya mudah, simple, nggak perlu dipersulit, diperumit ya. Gitu. Mungkin yang membelenggu kesulitan itu malah pikiran kita sendiri kadang. Wah ini kok ingin dicampur bahan ini dan sebagainya. Nanti akhirnya rumennya pencernaannya trouble bermasalah, akhirnya domba sakit. Ya itu kan karena petaninya mas, maksudnya itu peternaknya. Kalau dombanya itu sebenarnya dikasih makan ini aja sudah cukup. Udah cukup ya. Iya. Dan sehat-sehat, intinya fokusnya di breeding kan pas BCS-nya nggak terlalu gemuk, nggak perlu mas ya. Gitu mas. Yang penting sehat. Gitu. Sehat. Nanti kalau dia otomatis domba itu kan kualitas unggul, dia besar sendiri. Ya gitu mas, nggak perlu disentut.
menurut saya gitu. Kalau untuk domba-dombanya sendiri Mas, ini kan pembesaran untuk siapan breeding. Biasanya untuk kriteria yang siap di breeding itu mungkin nanti ada pensortiran sendiri, entah dari berat badan, bentuk tubuh atau lain-lain seperti itu Mas Yudi. Ya ada. Kalau untuk orang-orang itu nyotir itu biasanya itu dia ngambil yang badannya agak terlalu bagus, nggak terlalu kurus. Dia milih orang-orang itu. Terus yang kedua jenisnya dia milih yang agak bagus untuk pertumbuhannya. Nah, nanti dia biar nggak rugi ke biaya pakannya, soalnya kan menggunakan pakan beli konsentrat jadi itu. Pengalaman dari saya, peternak saya itu penggemukan semuanya pakannya pakai full kering ya. Dengan harga per kilonya 5.000 rupiah. Kalau pagi sore anggap aja itu 2 kilo ya, 10.000. 1 bulannya habis 300.000. Itu kenaikan dombanya bobotnya bisa sampai 5 kilo, masih dapat untung 200. Masih dapat untung 200.000 ya. Yang penting dombanya benar-benar unggul, benar-benar bagus. Gini ya. Kalau dombanya syukur-syukur domba lokal yang yang kacangan apa domba yang biasa ya mungkin cuma kenaikan 2-3 kilo. Meskipun pakannya disetut atau kayak gimana gitu, tetap pertumbuhan bobotnya tidak bisa maksimal ya kalau untuk domba lokal ya. Karena memang nggak bisa bohong, genetik itu nggak pernah bohong. Betul, Mas ya. Nah itu Mas, itu tadi kan pakannya seperti itu. Dan yang untuk nantinya ini bibitnya, pemilihan bibitnya tadi seperti apa yang disortir yang bagus-bagus, yang kriteria ciri-cirinya untuk yang betinanya ini. Betinanya ya. Itu rata-rata dicari orang-orang itu yang kayak gini Mas. Ini dicari yang bulunya keriting, texel ya ini. Namanya cross texel. Padahal di sana itu cuma domba lokal. Sananya domba lokal sebenarnya. Iya kan, dari Sopas, dari Banyuwangi, Jember. Domba lokal Banyuwangi intinya ya. Iya, cuma orang-orang kan namainnya dengan jenisnya kan cross texel gitu ya. Yang cepat kenaikan bobot yang cepat kayak gini. Ya. Iya, model-modelnya itu bulunya keriting, badannya agak tegak, besar, telinganya berdiri sensor lebar, sensor lah itu. Bilang sensor kayak gini. Berarti gini Mas ya, dengan pakan yang sama, misalkan pakan yang dialokasikan kayak jenengan tadi, dengan komposisi kayak gini, insya Allah tetap cepat pertumbuhannya Mas. Lebih cepat pertumbuhan dengan genetik dombanya yang unggul ya. Iya betul. Jadi dengan pola pakan yang sama, pemeliharaan SOP dan lain sebagainya semuanya sama, tetapi ketika jenis dombanya beda, itu akan menentukan hasil kedepannya juga. Mau lihat contoh yang sudah dipanen, ada di atas itu Mas. Sana juga. Itu cuma 2 bulan sudah panen. Kenaikan bobot 12 kilo. Baru jenengan panen ini dari kemitraannya. Nanti untuk paket kemitraannya dan lain-lain sebagainya nanti langsung bisa japri-japri ke Mas Yuki atau lihat di konten yang lain ya teman-teman. Kita coba lihat nanti pertumbuhannya seperti apa dengan domba yang unggul untuk pakan-pakannya. Harus pinter memilih bibit. Iya Mas. Ini Mas ya di sini ini ya. Di sini ya. Ini ada yang loncat-loncat dorpernya. Iya, ini penanan dari mitra ini. S1 dorper. Nah, kalau ini Mas. Yang di sini ini Mas, ini baru panen semuanya ini. Iya, Mas, betul. Ini yang bibit Mas, bibit yang aku ambil dari mitra breeding. Ya, ini bibit-bibit kritik-kritik kayak gini Mas. Iya, bibitnya ngambilnya gini. Ya, itu harga per kilo. Itu harganya 100.000 Mas. 100.000. Nah, nanti kalau bobotnya cuma 12 kilo kan 1.200. 1.200 segini. Bobotnya 15 kilo kan 1.500. Ya gitu Mas. Kan real. Daripada beli jogrok. Segini harga cuma coba segini harganya 1.500, ternyata bobotnya nggak sampai 1.500. Apa beratnya? Beratnya. Iya. Mendingan ditimbang aja Mas. Ini yang hasil panennya Mas. Ini hasil panennya di sini. Nah, seperti ini. Gemuk-gemuk bagus Mas ya. Dan ini saya karantina dulu. Kalau sudah karantina 1 minggu, nanti kita masukkan kandang koloni. Kalau menstabilkan bobot. Dia kan stres Mas Yan. Iya. Mas, ini ambilnya atau peliharanya, kemitraannya kayak gini berapa bulan ini?
2 bulan. 2 bulan? Dari kecil yang tadi itu. Dari yang tadi ini? Iya. Sebentar, saya. Dengan kan, pembeliannya kayak gini ya? Iya, ini kecil. 100.000. Iya, per kilo. 100.000 per kilo itu, ya. Iya. Ini ngambilnya dari Mas Yuki 100.000 per kilo. Iya. Nah, pelihara 2 bulan. Nanti silahkan komen teman-teman yang kemitraannya ini. Ini biar real gitu loh ya. Real. Ini terus pelihara 2 bulan, hasilnya seperti ini. Ya. Seperti kurang lebih ini Mas ya, ini ya? Kurang lebih ya, betul. Nah, ini. Nah, ini 2 bulan dengan pemeliharaan 2 bulan tentunya dengan pakan yang bagus Mas ya? Ya, konsentrat. Makanya kalau bibitnya bagus, pakannya bagus ya cepet Mas. Tapi kalau saya kan sini makanya ya anggap aja yang biasa. Harga 1.000 itu yang biasa. Tapi menurut saya itu ya sudah bagus. Kalau lebih bagus lagi ya monggo, tetap masih dapat keuntungan lah dari. Masih dapat keuntungan. Ya. Jadi ini sini jual juga, terus nanti kembali dibeli oleh Mas Yuki. Nah ini panenan 2 bulan di 2 bulan ini. Ya, total 20 ekor kemarin panenan. Total 20 ekor Mas ya? Ya, hasil panenan. Masih di karantina Mas. Oh, soalnya kan kalau nggak saya karantina langsung masuk kandang kan Mas. Dia kan masih perlu adaptasi sama tempat baru. Suasana baru di sini. Nah, padahal kan dulu dari sini, kembali lagi ke sini kan harus di karantina dulu gitu loh Mas. Untuk domba sendiri adaptasinya biasanya berapa hari Mas? Kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu sudah cukup Mas. 1 minggu sampai 2 minggu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah ini nanti setelah dari mitra kayak gini, lalu dikoloni dengan pejantan full blood Dorper. Ya nanti kita jual di harga 3 juta up. 3 juta up untuk yang sudah positif bunting di USG itu Mas ya? USG ya. Pejantannya tadi juga sudah lihat ini. Kan kita ambilkan harga 90 untuk ini. Untuk yang panennya. Oh ya, harganya kalau 90. Untuk bunting kan 110. Sedikit dijelaskan sekalian Mas, ini kan tadi belinya teman-teman tadi dari sini kan 100 dibikannya. Nah, terus dibeli kembali 90 itu sebenarnya mau masih untung tuh Mas. Itu kan banyak teman-teman atau komen-komen kemarin itu apa itu selisihnya kok banyak, kok ngambil labanya banyak sekali, terus soalnya apakah tidak dirugikan peternaknya, mitranya? Iya, soalnya kan saya cari bibit ke mitra kan juga harganya saya ambil 90 Mas. Iya, jadi keluar masuk dari uang 10.000 itu buat perjalanan sama nanti ada penurunan bobot. Ya, kalau saya ambil ke mitra bedding ya Mas ya, anakan saya timbang bobotnya cuma 12 atau 15 kilo. Dengan harga apa tuh per kilo 90. Dibawa pulang ke rumah sudah turun 1 kilo 1,5 kilo. Kan sudah saya udah rugi di awal itu. Makanya saya stabilkan dulu. Nanti kita jual di harga 100. Nah, tapi sudah boleh kembali. Boleh kembali ya Mas. Dari situ tetap untung Mas. Pertama saya semuanya untung. Makanya nanti ke depan Mas Tonda liputan ke kandang mitra penggemukan. Oh, insya Allah, biar nanti ada reng-rengannya biar dijelaskan. Ya, siap, bukan omong kosong Mas. Nanti dikira ini bakul belantik gini ya gitu Mas ya. Nanti berarti real ya. Nanti kita pembuktian teman-teman. Nanti lain waktu kesempatan ke mitranya. Bisa dilihat juga untuk hasil-hasil ternaknya teman-teman bisa menilai sendiri di tempat yang agak dekat sinilah. Ya, siap. Waktu panen kita timbang Mas Tonda sekalian liput. Enak gitu loh, Mas. Siap. Nanti berkabar Mas ya. Ada lagi yang mau disampaikan ini Mas Yuki untuk tentang pakan tadi? Pada intinya pakan itu nggak perlu rumit, nggak perlu ribet. Ya, dibikin simpel. Ya, yang kedua yaitu jangan menilai apa itu orang dari segi sini ya. Dilihat dulu harganya berapa. Itu harga 100 itu kalau domba itu beratnya cuma 12 kilo kan 1.200. 1.200. Itu apa pantas kita ambil di petani kita. Ya, makanya dengan kiloan segitu itu otomatis sudah umum. Pada standar. Iya. Harus ya benar-benar sabar dilihat gimana apa itu penjelasannya. Ya, jangan menilai harga mahal dulu kok ambil keuntungan tinggi. Dari segi situ kan kita menggunakan wirawiri transport dan sebagainya, belum kematian, belum gini ya kan Mas. Soalnya diambil dan diantar gitu ya Mas. Dari segi untuk keuntungan itu kan nanti kita belum kena biaya pakan lagi kan masih ditandon kayak tadi ini kan ditandon dari sana. Nah gitu untuk menstabilkan bobot. Ya siap Mas Yuki, terima kasih banyak Mas Yuki. Tapi untuk kemitraan gini Mas Yuki, satu lagi Mas Yuki, misalkan kemitraan dengan kandang Nusantara ya, ada kemitraan gitu. Untuk breeding? Untuk breeding. Mau lihat cek breeding ada Mas di samping sini. Oh di samping sini? Iya. Nanti mungkin di video yang lain atau teman-teman yang kemarin juga sudah lihat Mas. Ini atau nanti tak sharekan apa
misalkan mitranya jenengan pengen itu harus terikat jualnya nanti harus ke jenengan atau ketika mereka bisa jual mahal ke tempat lain bisa? Bisa. Boleh. Nah, itu loh ya. Nah, itu kan dia kan modal sendiri. Ya, kita kan cuma jual. Kalau nggak bisa jual, bawa ke sini dengan harga sesuai standar saya, perjanjian. Tapi kalau bisa jual harga tinggi, yang monggo. Gitu Mas. Saya kira pernyataan itu sudah mewakili semuanya Mas ya. Intinya betul. Kemitranya itu bebas menjual kemanapun dengan harga mereka. Asalkan mereka bisa menjual lebih tinggi monggo nggak bisa lagi ke sini. Saya cuma ambil yang simpel biar nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Jadi nggak mengambil resiko nanti nggak terlalu murah nanti dikira wah ini bakul merusak harga. Kalau wah ini harganya petani jual beli di sana mahal terus. Lah saya ambil yang standar yang simpel aja Mas. Siap Mas Yuki. Terima kasih banyak Mas Yuki, berkah bermanfaat, makin jaya khususnya untuk Nusantara Jaya Farm dan juga untuk peternak Indonesia secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.